Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok dan lain-lain merupakan hal yang akrab sekali di telinga kita. Tak hanya remaja yang mau saya bahas hari ini, bahkan kita-kita yang usianya sudah lanjut pun akan sulit untuk tidak aktif menjadi penikmat media sosial itu. Ini wajar, ini bukan masalah, tetapi dalam hal ini sering kita menemukan status galau, tulisan melo, ataupun postingan yang merupakan curahan hati seseorang yang sedang dirundung kegelisahan, seolah hanya dia yang paling menderita di dunia ini. Galau-galau Bandung nyanyi dulu atau galau tingkat dewa nih, galon mana galon, atau adakah yang bisa meminjamkan bahu untuk tempatku bersandar? Atau ada yang puitis ya, suka mengutip story WA orang lain misalnya, jika air matamu menetes setelah mengingatnya, berarti dia adalah segalanya. Atau waktu adalah satu-satunya yang dapat menyembuhkan patah hati. Atau seandainya tidak ada badai, maka pelangi tidak akan muncul. Maka belajarlah dari badai yang menimpamu, kan? Ya, puitis ya. Aku bukan pemeran pengganti ketika pemeran utama nggak ada. Tahu apa maksudnya ya? Semua bisa berakhir dan kamu tahu hidup akan terus berjalan. So, ada lagi yang lucu-lucuan ya. Jadi galau tapi sempat ngelawak gitu. Cinta itu memang buta, tapi cinta itu tidak tuli. Karenanya cinta tetap bisa membedakan mana suara Honda Jazz, mana suara Honda Supra gitu ya. Ini biasanya bagi ABG yang mungkin kalah saingannya. Ya, pokoknya banyak sekali lah postingan-postingan atau status-status yang kadang bikin kita senyum-senyum sendiri gitu. Masih dilengkapi dengan ikon banjir air mata gitu ya, nggak cukup satu gitu ya, banjir air matanya itu bisa 2, bisa 3 atau bahkan lebih banyak lagi. Nah sebenarnya galau yang dialami remaja, khususnya remaja zaman now gitu, adalah suasana hati mereka kan gitu, resah, gelisah, gundah, bingung, sedih, lelah, merasa capek, merasa sepi ya, sepi dalam keramaian gitu katanya, dan seterusnya. Pokoknya bawaannya nggak mood gitu. Dalam kondisi itulah tiba-tiba banyak yang berpikir media sosial adalah pilihan yang tepat untuk menjadi ajang mengeluarkan isi hatinya, curhat, berkeluh kesah, menumpahkan apa yang dirasa walaupun belum tentu solusi didapat. Malah seringkali masalahnya bertambah banyak dan jadi diketahui oleh orang banyak kan, jadi diketahui oleh khalayak gitu. Dan banyak yang gak peduli dengan dampak curhat di media sosial itu. Bisa jadi buka aib, bisa jadi fitnah, bisa jadi buruk sangka orang yang membacanya. Bahkan tak jarang hanya gara-gara mencurahkan rasa di media sosial ada yang mengakhiri hidupnya di penjara. Bukan mengakhiri hidupnya di penjara sebenarnya ya, hidupnya berakhir di penjara gitu. Mereka lupa mempelajari sebab kenapa galau ya, tapi justru melakukan hal yang bisa jadi menambah tingkat galaunya. Beberapa hal yang biasanya membuat galau yaitu kecewa dengan sikap orang lain ya, entah itu orang tua, saudara, teman atau siapapun. Konflik dengan pacar alias pasangan tidak halalnya gitu ya, udah tidak halal bikin konflik pula gitu, menjadi galau gitu, pokoknya rugi banyak dah gitu ya. Kegagalan dalam belajar hingga kesulitan hidup yang berkaitan dengan keuangan dan hal-hal lain yang biasanya berkaitan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Termasuk masalah fisik ya, atau penampilan juga bisa membuat seseorang menjadi uring-uringan gitu. Jerawatan, kulit hitam, merasa tidak tinggi, tidak cantik, tidak pintar ya, kurang dianggap oleh teman-temannya dan perasaan-perasaan lainnya. Dari yang sekecil semut sampai yang segede gajah, semua orang termasuk remaja bisa dihinggapi galau. Salah satu bahayanya virus galau adalah mereka akan malas gerak, atau bahasa remaja itu mager gitu ya. Hilang semangat dan kadang marah-marah tanpa orang lain tahu sebabnya apa. Suka menyendiri, nggak mau bergaul, ngurung diri di kamar gitu, asik dengan handphonenya, nggak enak makan, nggak nyenyak tidur,
Atau paling parah, jika orang yang galau kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, minuman keras, berantem sama teman, mencuri, ya, narkoba, naudzubillah, ya. Atau bahkan ada yang sampai bunuh diri, ya, maka ini sudah bukan galau lagi ini, ya. Ini bahasanya sudah apa ini, ya, karena ini sudah melakukan dosa besar yang merugikannya dunia dan akhiratnya, sama sekali tidak menyelesaikan galonya, sama sekali tidak memberikan solusi terhadap permasalahannya. Dan kesempatan kali ini kita akan coba belajar, kita coba akan bahas gimana sih cara untuk menghindari galau, atau kalau sudah terlanjur galau maka jangan lama-lama gitulah ya, jangan betah-betah galaunya, harus langsung dicari cara untuk menghilangkan galau itu. Yang pertama, kita harus yakini ya bahwa semua orang pasti punya masalah, dan masalah yang mereka hadapi itu sebenarnya sudah disesuaikan dengan batas kemampuannya untuk menghadapi masalah itu menurut Allah. Jadi nggak ada sebenarnya orang yang nggak kuat dengan ujiannya, aku benar-benar nggak kuat dengan ujian ini gitu, sebenarnya nggak ada ya. Yang ada kita merasa tidak kuat, padahal menurut Allah kamu kuat. Allah sudah janji kok gitu, dan gak mungkin kan Allah mengingkari janji. Gak akan Allah itu kasih ujian melebihi batas kemampuan hambanya, tidak akan. Walaupun seringkali sulit menjalani, tapi harus dijalani sampai Allah menyatakan kita lulus gitu, karena Allah sudah mengatakan bahwa kamu yang mampu gitu, makanya aku uji kamu dengan hal seperti ini. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi lulusan terbaik di mata Allah. Artinya apa? Jika ujian itu berupa kebahagiaan, kesenangan, maka kita harus bersyukur, insya Allah kita dianggap lulus. Dan jika ujian itu berupa kesedihan, ya, kegalauan tadi, maka kita hanya akan lulus dengan bersabar. Jadi rumusnya apa? Sabar atau bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah selalu mencintai hambanya, selalu. Banyak yang menganggap kalau kita senang maka Allah lagi sayang, tapi kalau kita kena musibah atau kesedihan maka Allah sedang memberi hukuman gitu. Allah itu kejam, Allah itu tidak adil gitu. Padahal yang benar tidak seperti itu. Bisa jadi kesenangan merupakan hukuman bagi orang yang hidupnya jauh dari Allah, dan tidak mustahil orang yang hidupnya penuh penderitaan justru sedang mendapatkan cinta hakiki dari Allah berupa penghapusan dosa, ya, dosa-dosa kita sedang dibersihkan, diangkat derajat keimanan kita, atau akan diberi sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih wow gitu dari apa yang kita impikan. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak lulus ujian, maka apa yang sudah Allah rencanakan akan dikasih itu jadi terhambat gitu. Makanya kita harus yakin semua kondisi yang Allah beri, maka itulah wujud cinta Allah kepada kita, hambanya yang banyak salah dan penuh dengan kekurangan. Artinya cinta yang Allah berikan itu tidak harus selalu sesuai dengan yang kita senangi gitu, karena ada hal-hal yang tidak kita senangi tetapi Allah senangi. Ya, ibarat orang tua yang menyayangi anaknya, kemudian anaknya sakit, diberi obat pahit, anaknya nangis gitu ya. Anaknya mungkin menganggap kejem banget ini ayah bunda gitu ya, ngasih obat pahit gitu. Tetapi sebenarnya keinginan orang tuanya adalah semuanya demi kebaikan anaknya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus berusaha untuk selalu mencari solusi, bukan menambah masalah. Masalah yang datang pada kita harus kita selesaikan, bukan kita umumkan ya. Kalau terpaksa ada orang lain yang tahu, maka sebaiknya bukan dari mulut kita. Tidak apa-apa ya, tidak perlu malu jika terpaksa ada orang yang tahu masalah hidup kita. Yang penting bukan kita yang mengumbarnya gitu. Mereka yang suka akan bantu mendoakan, dan yang gak suka biasanya akan gibah kita kan, ngomongin kita gitu. Nah itu juga menguntungkan, mengurangi dosa kita atau mengirimkan pahalanya untuk kita. Jadi dua-duanya menguntungkan kita insya Allah. Kemudian kitanya ngapain? Gak usah urusin mereka ya, tapi kita harus fokus untuk mencari solusi pada masalah apapun yang bikin kita galau. Tidak ada masalah tanpa solusi, dan jika kita merasa tidak ada bahu untuk tempat kita bersandar, maka masih ada sajadah untuk kita gelar gitu kan katanya.
Artinya ada Allah yang selalu memanggil kita, mau mendengarkan curhat kita dan siap memberikan solusi untuk setiap masalah kita gitu. Walaupun orang lain itu kadang ada, kadang tidak, tapi Allah selalu ada untuk kita. Tetapi ingat, Allah memberikan solusi kepada kita itu tidak harus dalam bentuk penyelesaian fisik ya yang kita lihat sesuai dengan keinginan kita, tetapi kadang ketenangan hati ya, tidak ada bentuk fisik solusinya, tetapi bisa kita rasakan gitu. Kondisinya nggak berubah, yang bikin kita galau masih ada dan sama ya, tapi tiba-tiba dengan mendekat dan curhat pada Allah, kita sudah menganggapnya masalah sudah selesai, hati kita lebih tenang, pikiran kita juga jadi tentram ya, nggak memikirkan lagi, artinya kita sudah tidak galau lagi. Walaupun masalahnya tetap ada misalnya ya, karena misalnya soal fisik ya, nggak mungkin kita rubah gitu. Tadinya kita galau banget nih, kok saya nggak tinggi ya, teman-teman tinggi misalnya, kok teman-teman pintar-pintar banget ya, saya kok pintarnya cuma satu bidang gitu, bikin galau dan sebagainya. Dan itu misalnya sulit banget dirubah, tidak mungkin tiba-tiba berubah kita langsung tinggi ketika meminta kepada Allah, tetapi sama-sama dengan kondisi yang masih seperti semula, tetapi hati kita menjadi tenang dan tidak galau lagi ya. Itu sedikit tips yang bisa saya berikan untuk saya atau siapapun yang kadang-kadang mengalami yang namanya galau, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu semangat berteriak anti galau dan senantiasa menjadikan galau sebagai jalan untuk lebih dekat dengan yang maha baik, yang maha pengasih dan selalu menyayangi kita melebihi siapapun, bahkan termasuk ibu kandung kita sendiri, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Beginilah cara saya untuk menasehati diri sendiri, mudah-mudahan dengan memberikan sedikit bahasan-bahasan untuk orang lain, maka itulah semangat kita untuk memperbaiki diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.